Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wa naf'a wal intifa' wal mudzakarata wa tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wa du'a ilal huda wa dilala alal khair ibtigha'a wajhillahi wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi minallahi ta'ala. Masih di dalam pembahasan mengenai sujud. Kali ini membahas tentang setelah membaca berapa ayat kita disunahkan untuk sujud tilawah. Apakah harus dari satu surat atau hanya beberapa ayat disunahkan setelahnya kita sujud? Nah, diterangkan di sini an yaqra'a ayatan au ayatain. Membaca satu ayat atau dua ayat. Tsumma yusjud, kemudian disunahkan bagi dia untuk sujud. Nah, jadi setelah membaca satu ayat, yaitu ayat itu sajdah, atau dua ayat, ayat sebelumnya dengan ayat sajdah, maka disunahkan karenanya kita untuk sujud. Dan itu dikatakan oleh Imam Ibnul Munzir dari Syabi, Imam Hasan al-Basri, Muhammad bin Sirin, Nakhai, Ahmad wa Ishaq. Itu kalau Imam Ibnu Sirin, Imam Ibnul Munzir dari Syabi, Imam Hasan al-Basri, Imam Muhammad bin Sirin, Nakhai, Ahmad dan Ishaq karihu dzalik. Artinya apa? Tidak menyenangi hal tersebut. Karena satu ayat atau dua ayat kemudian sujud, tidak. Tapi menurut Imam Abu Hanifah, Muhammad bin Hasan, Abi Thawr mengatakan la ba'sa bihi, tidak masalah dengan hal itu. Jadi dari satu ayat atau dua ayat kemudian sujud enggak masalah. Ya, menurut Imam Abu Hanifah dan beberapa ulama yang lainnya, dan itu yang dilakukan, yang dijalankan di dalam madhab kita Imam Syafi'i. Ya, wa hadza muqtadha madhabina. Lalu sekarang membahas tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan sujud tilawah dalam sholat. Kalau kemarin kita sudah bahas disunahkan sujud bagi orang yang membaca, mendengar dan terdengar. Kalau di luar sholat. Nah, kali ini yang berhubungan tentang di dalam sholat. Hukum sujud tilawah yang berhubungan di dalam sholat. Idza kana musalliyan munfaridan, jika ia salat sendirian, tidak menjadi imam atau juga tidak menjadi makmum. Sajada li qiraati nafsihi, disunahkan bagi dia untuk sujud karena bacaannya sendiri. Salat sendirian, entah itu salat fardu atau salat sunnah. Kemudian dalam salat tersebut ia membaca ayat sajdah, ya, membaca ayat sajdah, maka disunahkan bagi dia untuk sujud. Kenapa dia sujud? Karena ia membaca, bukan dari bacaan orang lain, ya, yang didengarkan atau yang terdengar olehnya di saat salat, bukan, tapi dari bacaannya sendiri. Karena memang dia yang membaca. Kemudian kalau misalnya dia meninggalkan, falau taroka, dia meninggalkan, gak sujud tilawah. Dia membaca ayat sajdah tapi gak sujud tilawah. Kemudian ruku, meninggalkan sujud tilawah, ya, semisal membaca surat sampai wasjud waqtarib,
rukuk dia. Setelah rukuk punya keinginan melaksanakan sujud tilawah, eman ninggalno sunnah misal. Jadi setelah rukuk merasa menyesal karena meninggalkan sujud tilawah, dan itu dari kesunahan. Arada an yasjuda tilawah, dia mau sujud tilawah. Bagaimana? Lam yajuz, gak boleh. Gak boleh. Kenapa gak boleh? Ya karena dia sudah berpindah dari rukun ke rukun. Sudah berpindah dari rukun sholat yaitu berdiri ke rukun sholat berikutnya yaitu rukuk. Sehingga tidak boleh bagi dia kalau sudah rukuk mau sujud tilawah, tidak boleh. Bahkan fa'in fa'ala ma'al ilmi, kalau dia lakukan itu dengan mengetahui hukumnya, batalat sholatu, batal sholatnya. Dilakukan dengan sengaja dan mengetahui hukumnya, batal sholatnya. Tapi kalau misalnya dilakukan tanpa sengaja, lupa atau nggak tahu, lah ini seperti pembahasan sebelumnya, ya, seperti pembahasan sebelumnya. Jadi walhasil kalau orang tadi itu membaca ayat sajdah, kemudian tidak sujud ruku, tapi ketika ruku dia mau sujud, maka tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, karena sudah berpindah dari rukun ke rukun. Sama seperti orang yang apa? Meninggalkan tahiyat awal. Tahiyat awal sunnah abad. Ditinggalkan. Berdiri dia. Kalau sudah berdiri mau kembali, aku durung sujud tilawah. Sebelum tahiyat awal, balik, batal. Batal. Kalau menjadi makmum ada pembahasannya. Nah, kalau menjadi makmum ada pembahasannya nanti. Berdirinya itu karena lupa atau ingat. Nah, ada pembahasannya. Nah, ini kan pembahasannya sholat sendirian. Dia sholat sendirian membaca ayat sajdah. Kalau sudah rukuk nggak boleh bagi dia untuk sujud sama orang yang sholat sendiri, meninggalkan tahiyat awal, sudah berdiri mau kembali ke tahiyat. Wa in qad hawa ila ruku wa lam yasil ila haddi raki'in jaza an yasjuda li tilawah. Kalau dia sudah mulai merunduk mengarah ke ruku, sudah mulai merunduk, jadi dari berdiri setelah membaca wasjud waqtarib sudah mulai merunduk untuk ruku, belum sampai batas ruku, belum sampai batas minimalnya ruku. Batas minimalnya ruku itu sekiranya telapak tangan sampai pada lutut. Berarti nggak seperti yang pada umumnya dilakukan. Karena apa? Gini tok telapak tangan sudah bisa sampai ke ruku. Yang penting jangan orang yang tangannya terlalu panjang. Ada orang ukuran tangannya nggak normal misalnya, terlalu panjang. Lah ini kayak gini tok paling. Tangan itu tuh nggak masuk hitungan. Ya, tidak masuk hitungan. Ukuran normal. Sekiranya dia merunduk, tangannya sampai ke lutut, maka itu minimalnya batas ruku. Ya, minimal wajibnya batas ruku yaitu sekiranya kedua telapak tangannya sampai ke lutut. Yaitu tanalu rahatahu rukbatai. Itu minimalnya. Lah ketika orang yang membaca ayat sajdah sudah mulai merunduk tapi belum sampai batas minimalnya wajibnya ruku, kemudian hendak sujud, mau sujud dia, mau sujud tilawah, diganti merunduknya, mau diganti sama dia untuk sujud tilawah, ya apa? Boleh apa enggak? Jaza, boleh. Kenapa? Karena belum sampai batas minimalnya ruku. Ketika dirubah niatnya, merunduknya tadi itu untuk sujud tilawah, nggak masalah. Nggak masalah. Walau hawali sujud tilawah,
Tsumma badalahu wa raja'a ilal qiyam jaza. Ini sebaliknya. Kalau tadi mau rukuk belum sampai batas minimalnya rukuk, diganti niatnya untuk sujud tilawah, boleh. Nah sekarang ini sudah merunduk untuk sujud tilawah. Sudah merunduk untuk sujud tilawah. Kemudian sampai pada batas rukuk, sudah sampai batas rukuk Iris. Rukuk aja nggak jadi. Seperti mau sedekah 50.000 wis ditokno duit. Baru dikeluarkan gini. Wis kate tutuk tangane sing duwe. Ojo sakit wis 10 ae misalnya ini. Seperti itu nih. Sudah sampai batasnya rukuk mau membatalkan sujud tilawahnya. Tak situ wis rukuk ae. Gimana? Enggak boleh. Harus kembali ke berdiri. Enggak boleh dia langsung rukuk dengan merunduk, itu enggak boleh. Harus kembali ke berdiri baru jalan lagi untuk rukuk. Paham ya? Kalau tadi enggak bisa langsung untuk sujud. Wasjud waqtarib. Niat mau rukuk tapi belum sampai batas minimalnya rukuk, dia mau sujud, boleh langsung sujud. Kalau ini nggak boleh, dia niat sujud, sudah sampai batasnya rukuk, dia rukuk aja males, mau sampai ke bawah misalnya, nggak boleh. Kalau kamu mau ganti rukuk harus berdiri lagi. Dari berdiri baru kamu jalan untuk rukuk. Kenapa kok nggak boleh? Karena ada memalingkan niat, ya, memalingkan niat. Ya. Maka kewajiban baginya untuk kembali ke berdiri baru merunduk untuk rukuk dari berdiri. Paham ya? Nah itu. Amma idza asghal munfaridu bis salati li qiraati qari'in fi shalah aw ghairiha fala yajuzu lahu an yasjuda. Kesunahan orang yang sholat sendirian untuk sujud tilawah karena bacaannya sendiri dalam sholatnya. Nah sekarang kalau orang yang sholat sendiri ini mendengar atau terdengar bacaan surat ayat sajdah dari orang yang sholat atau bukan. Dari orang yang sholat atau bukan. Jadi ada dia sholat, ada orang sholat. Lah orang yang sholat di sekitar dia membaca ayat sajdah, dia mendengarkan atau terdengar bacaan tersebut. Mungkin orangnya baca keras. Atau misalnya ada orang yang nggak sholat, duduk, sedang membaca Quran, yang dibaca kebetulan ayat sajdah, sedangkan ia dalam keadaan sholat. Bagaimana? Nah, boleh nggak dia sujud karena mendengarkan atau terdengar bacaan ayat sajdah dari orang yang sholat di sekitarnya atau orang yang membaca Al-Quran di sekitarnya? Fala yajuzu lahu an yasjuda, nggak boleh dia sujud. Nah, kenapa? Poin pertama tadi sujud karena bacaannya sendiri, nggak boleh sujud karena bacaan orang lain, baik yang di dalam sholat maupun yang di luar sholat. Kalau sujud bagaimana? Orang yang sholat sendirian ini karena ada orang yang membaca ayat sajdah dalam sholatnya atau orang yang sedang membaca Al-Quran, dia sujud karena itu. Gimana? Walau sajada ma'al ilmi batalat sholatuhu. Kalau dia sujud dan dia mengetahui hukumnya, batal sholatnya. Bukan bacaannya dia, bacaannya orang. Baik orang yang didengar bacaannya itu sedang sholat ataupun tidak, nggak boleh. Ya boleh bagi orang yang sholat sendirian ini sujud. Kalau sujud dengan mengetahui hukumnya, batal. Ya, batal. Itu kalau orang sholat sendirian. Lah kalau menjadi makmum, imam kalau membaca ayat sajdah, atau makmum ketika imamnya membaca ayat
sajdah. Insyaallah di pertemuan berikutnya mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat. Amin Allahumma amin. Wassallallahu alaihi wasallam Muhammadin nabiyil ummi. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadratin Nabi.